ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita mengingat pembelajaran yang kemarin. Kita ingat bahwa hukum ra, cara membacanya ada dua, yaitu dengan yang pertama ra-nya dibaca tebal dan yang kedua ra-nya dibaca tipis. Ra tebal disebut tafkhim, ra tipis disebut tarqiq. Kita lihat di sini perbedaan antara tafkhim dan tarqiq. Apabila tafkhim pangkal lidah terangkat, kemudian tarqiq pangkal lidahnya tidak terangkat. Kita ingat kembali bahwa ra tafkhim memiliki syarat-syarat yang harus dibaca tebal. Yang pertama adalah ra tafkhim yang menebalkan suara mulut dengan gema dalam mulut, itu adalah ra fathah tanwin. Contohnya Rabbana basiran, Rabbana basiran. Kemudian yang kedua adalah ra dhammah tanwin. Contohnya ruziqna khabirun, ruziqna khabirun. Yang ketiga, ra sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya marhaban yursilu, marhaban yursilu. Selanjutnya ra sukun didahului hamzah wasal. Contohnya irji'i warhamna, irji'i warhamna. Selanjutnya adalah ra sukun didahului harokat kasrah bertemu huruf isti'la. Kita ingat bahwa isti'la atau huruf isti'la itu ada 7, khussa daldin qid. Contohnya adalah mirsadun, qirtasun, mirsadun, qirtasun. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ra hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya adalah syahru, khusr, syahru, khusr. Selanjutnya kita akan membahas ra tarqiq atau ra yang dibaca tipis. Ra yang dibaca tipis pangkal lidahnya tidak terangkat. Nah, ra tarqiq ini artinya adalah tipis, kemudian melafalkannya dengan cara sedikit senyum atau meringis. Nah, ra tipis ini ada beberapa syarat juga apabila ra tersebut harus dibaca tipis. Yang pertama adalah ra kasroh tanwin. Kedua, ra sukun didahului harokat kasroh. Yang ketiga, ra hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Dan yang terakhir adalah ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Ya, mari sama-sama kita jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama tadi adalah ra kasroh tanwin. Kita lihat di contoh. Contoh yang pertama adalah ra kasroh, ri. Ya, membacanya tipis, ri. Rizqon, rizqon, meringis. Tidak ditebalkan atau menggema. Tidak seperti rizqon, itu salah. Yang betul rizqon. Ini contoh yang kedua, ra kasroh tanwin. Syahrin, syahrin, bukan syahwin atau syahruin ya, tapi syahrin. Bibir kita sedikit senyum atau meringis. Kemudian yang kedua adalah ra sukun didahului harokat kasroh. Ra-nya sukun, kita lihat di contoh. Kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Itu contohnya yang pertama, fir'auna, fir'auna ya, ra-nya sukun, kemudian sebelumnya atau didahului harokat kasroh. Anzirhum, anzirhum, fir'auna, anzirhum. Ya, jelas.
Di sini dua contoh ini atau dua syarat ini berkaitan dengan harokat kasroh. Jadi apabila roknya kasroh dan juga dia sukun dan sebelumnya kasroh, maka dibaca tarqiq atau tipis. Kemudian yang selanjutnya, rok yang dibaca tipis atau tarqiq adalah rok hidup, didahului ya sukun, dibaca wakof. Ya, kita lihat contohnya. Roknya hidup, ya, run. Kemudian didahului ya sukun, ya, didahului ya sukun, dan roknya dibaca wakof. Maka dia cara membacanya adalah tipis. Contohnya adalah khair, khair, bukan khairu, tapi khair. Dan yang kedua, qadir, qadir. Ya, roknya hidup, didahului ya sukun, dan roknya dibaca wakof. Qadir, khair. Insyaallah mudah ya. Dan yang terakhir adalah rok hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Kita perhatikan baik-baik. Ini tadi yang lawan dari tafkhim tadi, roknya hidup, kemudian didahului huruf mati tapi hurufnya selain ya. Nah, yang ini yang tarqiq adalah yang sebelumnya ada kasroh, bukan fathah atau dhammah. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah itu masuk yang ke tafkhim, yang hukum yang tadi. Kalau ini tarqiq sebelumnya ada harokat kasroh, dibaca wakof. Apanya yang dibaca wakof? Roknya yang dibaca wakof. Mari sama-sama kita lihat di contoh. Ada contoh sihrun, ya. Roknya hidup, kemudian didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada kasroh, sebelumnya ada kasroh, dan yang terakhir roknya dibaca wakof. Nah, maka roknya dibaca tipis. Sihr, 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 bukan sihru tapi sihr. Itu ya. Contoh yang kedua, kita lihat roknya hidup, didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada kasroh, dibaca wakof. Bikr, bikr, sihr, bikr, sihr. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perhatikan yang tadi kita sampaikan bahwa perbedaannya ada yang di nomor 4 di tarqiq tadi, yaitu kalau di tafkhim adalah rok hidup didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, dibaca wakof. Nah, kalau yang tarqiq roknya hidup didahului huruf mati selain ya sama, tapi yang berbeda adalah sebelumnya ada kasroh. Ya, ini sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Ini yang dibaca tebal, syahru, syahru, khusru, khusru. Yang dibaca tipis, sihr, sihr, bikr, bikr. Ya, berbeda ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Semoga kita semua dapat mengamalkan Al-Quran sesuai dengan hak-haknya. Kita baca Al-Quran dengan sesuai hak-haknya. Dan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana basiran, Rabbana basiran, ruziqna khabirun, ruziqna khabirun, marhaban yursilu, marhaban yursilu, irji'i warhamna,
irji'i warhamna. Mirsadun qirtasun mirsadun qirtasun. Syahru khusr syahru khusr. Rizqan syahrin rizqan syahrin. Fir'auna anzirhum fir'auna anzirhum. Khair qadir khair qadir. Sihr bikr sihr bikr.